Moto yang paling pertama Bawaslu itu adalah pencegahan. Divisi 3 divisi ini kan saling berkaitan. Iya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kami bertugas ke lapangan itu dibekali, surat tugas dibekali. Jadi ketika nanti misalnya ada dipertanyakan, kamu dari mana? Oh ya, kami dari Panwascam Sungai Pinang. Identitas kita ada, surat tugas kita pun ada. Welcome to podcast Too Much, studio penuh manfaat. Bersama saya Nida Marsika di sini. Kurang semangat ini kayaknya, belum sarapan teman-teman. Boleh diulang lagi yel-yelnya? Boleh. Oh, tambah lesu ya malahan ya. Nggak boleh gitu. Kalau pagi-pagi itu kita harus tetap semangat begitu ya. Apalagi teman-teman di rumah juga pasti memulai aktivitasnya dengan semangat tentunya. Oke nih teman-teman, kita khususnya Kalimantan Timur ya, makin dekat nih kita menuju tanggal pemilihan kepala daerah atau pilkada begitu ya. Tanggal berapa? 27 November 2024. Begitu. Apa? Ulang tahun mantan Anda. Wow, ngasih hadiah nggak nanti? Iya, kotak suara. Kok ngasihnya kotak suara sih? Nah, berhubungan dengan pilkada nih ya. Jadi hari ini udah datang di studio Too Much ada Pak Ismullah Ridwan begitu. Terima kasih. Boleh disapa dulu teman-teman di rumah, Pak Is. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Pak Is gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi teman-teman, sobat Too Much di rumah, Pak Is ya, saya panggilnya boleh, ya. Pak Is boleh. ini adalah anggota Panwascam yang ada di Sungai Pinang, ya. Kecamatan Sungai Pinang. Nah, kita kan waktu beberapa hari minggu yang lalu kita sempat ke Balikpapan tuh Pak Is. Jadi kita ngobrol-ngobrol juga sama anggota Panwascam juga yang ada di Balikpapan gitu. Nah, sekarang ini Pak Is perwakilan dari Samarinda begitu. Nah, boleh nggak dijabarkan dulu ke teman-teman di rumah, Panwascam itu apa sih, Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih atas undangannya di pagi hari untuk kami dari keluarga besar Bawaslu ya. Iya. Artinya kalau dari secara struktur organisasi hierarkinya itu kan pertama dari Bawaslu RI. Nanti untuk di tingkat provinsi namanya Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kami untuk di tingkat kecamatannya namanya Panwascam Kecamatan. Nah, di kelurahan pun ada nanti petugas kita pengawas kelurahan dan desa. Oh, jadi makin ke bawah makin kerucut Ya, begitu ya. sampai dengan garda terdepan itu ada pengawas tempat pemungutan suara. Oh, TPS ya, buat langsung di TPS-nya ya. Ya, pengawas TPS. Jadi nanti mereka kan termasuk untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPS yang bertugas di TPS masing-masing. Jadi proses pelaksanaan, petugas kita pengawas TPS yang memastikan bahwa proses kegiatan dilaksanakan oleh teman-teman KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Panwascam ini adalah pengawas ya, pengawas yang berada di tingkat kecamatan. Seperti itu. Nah, sedangkan Pak Is ini adalah yang bertugas ya di Kecamatan Sungai Pinang. Betul sekali. Oke, tugas pokok Pak dari Panwascam ini apa-apa aja selain mengawasi begitu? Kami ini pada prinsipnya membantu Bawaslu Kota Samarinda dalam hal ini untuk kerja-kerja kami yang paling utama itu pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh teknis penyelenggara dalam hal ini KPU. Di jajaran tingkat di bawahnya mereka punya
anggota PPK tingkat kecamatan. Kalau kita kan di tingkat kecamatan di Bawaslu ini kan Panwascam, mereka PPK tingkat kecamatannya. Nah, jadi kami karena untuk stakeholder kami kecamatan ini adalah di penyelenggara itu PPK, jadi kami memastikan juga bahwa kerja-kerjanya teman-teman di tingkat kecamatan jajaran KPU ke bawahnya ini sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan, artinya dari tahapan program dan lain-lain itu memang sesuai. Kalau kita mengacu dari peraturan, ya kan gini, ada undang-undang, ada turunannya. Artinya turunannya ini adalah ayat-ayat begitunya. Jadi turunannya ini adalah ejawantah dari peraturan undang-undang. Nah, kalau di KPU itu namanya peraturan KPU, PKPU. Nah, untuk Bawaslu namanya Perbawaslu. Jadi terbit PKPU nanti akan muncul tuh Perbawaslu. Misalnya gini, kaitannya dengan kita pada saat masa tahapan yang kita hadapi sekarang kan tahapan kampanye nih. Iya. Nah, di peraturan KPU-nya mereka terbitkan. PKPU terkait masalah kampanye itu ada nomor 13 tahun 2024. Nah, di Bawaslu supaya PKPU 13 terkait kampanye ini betul-betul pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang mereka terus sendiri, terbitlah peraturan Bawaslu. Nah, peraturan Bawaslu ini di nomor persisnya nomor 12 2024 yang memastikan peraturan mereka ini mereka betul-betul nanti akan laksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan mereka sendiri dan sesuai juga apa yang menjadi amanah undang-undang. Nah, undang-undang kita di sini kan undang-undang tahun 2016 nomor 10 khusus untuk pemilihan. Ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, yang pemilu presiden dan wakil presiden kemarin, terus legislatif itu undang-undangnya berbeda lagi. Nah, undang-undang yang dipakai beda dengan undang-undang yang terkait pemilihan. Jadi ada terkait pilkada nih Pak ya. Jadi ada istilah dua nih kita satu ada istilah pemilu, ada istilah yang pemilihan. Jadi pemilu itu arahnya adalah pemilihan presiden, wakil presiden, terus ada DPD, DPR, RI, provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu istilah pemilu. Untuk caleg-caleg begitu ya. Itu peraturannya undang-undang tahun 2017. Nah, kalau yang undang-undang terkait pemilihan, jadi pemilihan itu bahasa undang-undang. Nah, itu pemilihan gubernur dan seterusnya. Itu undang-undang yang dipakai 2016, Undang-Undang 10. Terpisah berarti memang. Terpisah peraturannya untuk yang kemarin itu yang udah selesai kita laksanakan dengan pemilihan beda peraturan undang-undangnya. Dan turunan peraturan KPU pun berbeda. Konteksnya pemilihan ini. Perbawaslu pun akan berbeda. Jadi penyesuaian. Jadi seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan ini, ini konteksnya pemilihan kepala daerah ini, peraturan KPU-nya tersendiri, Perbawaslu pun tersendiri. Kayak tadi, misalnya untuk tahapan kampanye, ada peraturan khusus yang mengatur terkait kampanye yang diterbitkan oleh pihak KPU. Nah, Perbawaslu pun beda. Karena kan, objeknya pun berbeda. Objek kemarin presiden dan legislatif, sekarang pemilihan kepala daerah. Konteksnya berbeda. Iya, nah ini setahu saya kan Pak, di Panwascam ini, masing-masing Panwascam ada beberapa divisi di dalamnya. Betul. Itu boleh dijelaskan nih Pak buat teman-teman di rumah. Artinya untuk efektivitas dan efisiensi kerja pengawasan di tingkat kecamatan itu adalah dibagi divisi divisinya agar supaya lebih fokus. Nanti ada rekan masuk karena kami ini kan 3 orang. Jadi satu yang menangani di divisi SDMO Diklat. Itu divisi 1. Sumber daya manusia, organisasi, pelatihan dan pendidikan. Nah, ada satu lagi divisi HPP, kalau kita sebut HP2H. HP2H. Ya, jadi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Nah, jadi yang divisi yang ketiga itu P3S. P3S? Ya. Apa tuh Pak maksudnya kepanjangannya? P3S ini berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Begitu. Nah, kalau
Pak Is sendiri bergerak di mana divisinya? Posisi kebetulan diberi amanah masuk di divisi HP2H tadi. HP2H yaitu pencegahan partisipasi masyarakat dan juga hubungan masyarakat. Nah, kalau masuk di sana ada hukum. Hukum juga ya. Oke, untuk tugas pokoknya apa aja nih yang Bapak kerjakan nih, betul. Pak? Nah, itu sangat bagus pertanyaan. Kalau tugas pokok kami khususnya di divisi HP2H ya, hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat ini, karena moto yang paling pertama Bawaslu itu adalah pencegahan. Jadi sebelum melakukan penindakan, penyelesaian sengketa dan lain-lain itu ada upaya awal itu pencegahan. Nah, masuknya di divisi saya. Jadi pertama kita kan hukum ya, hukum itu kan karena kaitannya dengan peraturan regulasi. Nah, kami di bawah ini di kecamatan tuh coba menganalisa hukum-hukum yang terkait peraturan-peraturan perundang-undangan, peraturan yang dari PKPU sendiri atau Bawaslu sendiri, Perbawaslunya. Jadi kajian analisanya di hukum. Nah, kita di situ. Contohnya yang paling erat hubungannya dengan tahapan penyelenggaraan ini, kan kita ada upaya untuk pencegahan, misalkan di tahapan kampanye ini kan supaya para pasangan calon, terus tim pasangan calon, jangan sampai mereka melanggar peraturan yang terkait kampanye. Nah, apalagi hubungannya dengan larangan kan. Jadi ya larangan itu kan nanti ada konsekuensinya. Apalagi ke hukum kan, bisa nanti masuk ke pidana. Nah, itu kita coba pendekatan secara dari kita itu pencegahan. Pencegahan yang pertama apa? Yang bisa kita lakukan bersurat kepada tim pasangan calon. Baik itu yang khususnya di kita Sambade kan pasangan calon untuk wakil wali kota, wali kota dan wakil wali kota calonnya. Kita bersurat ke mereka surat semacam surat imbauan. Ya, di dalam poin-poin surat yang kita layangkan bentuk imbauan itu termasuk dalamnya poin tentang larangan-larangan ketika berkampanye. Di dalam poinnya juga kita masukkan termasuk larangan itu tidak menyinggung masalah sara. Ya kan? Karena itu sangat sensitif kan. Makanya di dalam peraturan undang-undang tidak boleh ketika berkampanye masuk wilayah itu sara. Sensitif banget. Ya, termasuk juga kan masalah otak-atik dasar negara. Iya dong. Nggak boleh itu. Hukumannya berat tuh loh. Berat itu kan. Artinya ya udah apa yang ada di undang-undang terus di dasar negara ya udah itu, jangan coba masuk wilayah otak-atik itu. Tidak ada ruang untuk didiskusikan apalagi dipermasalahkan. Nah, kemudian ya yang paling up to date sekarang kan bicara masalah hoax kan. Banyak banget berseliweran apalagi di sosial media ya Pak ya. Dan kami juga berpesan para pasangan calon yang melakukan kampanye ataupun ada debat kan, tidak saling menjatuhkan pasangan lainnya. Ya, tampilkanlah program visinya sendiri gitu kan. Maksudnya fokus aja untuk berkampanye yang positif begitu ya. Tidak arahnya untuk menjatuhkan orang lain. Fokus untuk gimana mempromosikan programnya sendiri, misi dan visinya mereka sendiri. Artinya kalau arahnya jangan sampai, kalau istilah kita kan apa, black campaign. Atau negative campaign gitu. Playing victim itu bukan. Beda lagi. Tapi bisa terjadi ya. Dia bikin hoax padahal sebenarnya buat dia sendiri. Ada kemungkinan ya untuk playing victim ya. Pasangan lain yang bikin hoax tuh padahal dia yang bikin. Mungkin bisa terjadi ya. Ya, tapi kenapa bisa terjadi ya? Padahal para paslon itu tahu. Kok masih terjadi pakai seperti itu? Sampai seperti apa? Untuk mereka kampanye black campaign gitu. Terjadi tuh. Padahal kan sudah dihimbau, betul. Terus menerus dihimbau, tapi tetap aja ada yang nakal. Iya. Gitu.
ya mungkin ya dalam benak pikiran mereka ini gimana caranya supaya misi berhasil untuk duduk mendapatkan kekuasaan. Ambisi begitu Pak ya. Berbagai macam cara kan diupayakan. Betul. Ya, berbagai macam cara diupayakan jadi, sampai yang jadi maksa. tinggal kita nih sebagai warga negara, walaupun kami ya ibaratnya penyelenggara kan juga punya hak untuk menyalurkan hak suara. Betul. Karena kan kita warga negara ini kan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi untuk menyalurkan hak suaranya. Di luar dari TNI Polri yang mereka kan sementara tidak boleh menggunakan hak suaranya kecuali purnawirawan. Kalau ASN boleh masih untuk menggunakan hak suaranya. ASN boleh. ASN boleh. Nah, yang dilarang itu kan apa namanya mengarah, mendukung. Berkampanye gitu Ya, nggak nah boleh itu. ya. Secara terang-terangan ya. Iya. Ya. Sembunyi gimana? Sembunyi di kamar maksudnya. Nggak, baik ini aja WA gitu. Jangan lupa ya dukung Nah. paslon nomor sekian gitu. Nomor sekian itu bosku tuh. Nah, siapa tahu kan. Nah, jadi itu termasuk juga kan kita penyelenggara termasuk ASN ini memang ruang kita ini kan dibatasi nih. Penyelenggara juga begitu, sama persis dengan ASN di ruang kita dibatasi, sampai dengan jari-jari kita ini pun juga dibatasi untuk jangan ibarat genit gitu kan. Jangan genit apa ya, kalau apalagi ASN tuh jangan sampai jari-jarinya berseliweran nanti mengomentari komen-komen di medsos itu, apalagi sampai arahnya untuk mendukung. Iya. Karena masuk nanti itu posisi larangan ASN untuk mensosialisasikan, mempromosikan pasangan calon. Jadi memang harus kode bersifat netral kode etik gitu ya. kepegawaian kena itu. Nanti kan di SKAB Menteri kan ada itu peraturan khusus. Resiko, oke. Jadi netralitas ASN ini memang ada aturannya ya. Jadi SKB Menteri itu kan ada tuh terkait masalah netralitas ASN. Memang kalau nanti di Bawaslu-nya menemukan dugaannya, jadi kan kalau awal kan dugaan, baik itu temuan hasil pengawasan dari pihak penyelenggara kita ini Pak Bawaslu, ataupun bentuk laporan. Nah, jadi laporan itu kan dari masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu, oh ada dugaan ASN tidak netral. Nah, atau hasil temuan kami sendiri pihak penyelenggara ini, pengawas dari Bawaslu menemukan. Nah, itu hasil temuan kita. Nah, ya kita ada upaya klarifikasi dulu memang. Klarifikasi. Toh kalaupun memang terbukti, nah kan ada dilimpahkan ke instansi terkait. Nah, bukan wilayah penanganan itu di kita Bawaslu-nya. Jadi klarifikasi itu nggak kayak yang di sosmed gitu ya? Kayak materai. Enggak ya Pak ya? Nggak sampai segitu ya? Tanda tangan materai 10.000 gitu nggak perlu ya? Iya. Jadi memang kita pas suasana momen pilkada ini memang ya khususnya kami penyelenggara dan rekan-rekan yang di ASN, bahkan di TNI Polri kan ada batasan yang harus jadi barrier kita nih, bahwa kita pada saat momen ini bersabarlah untuk tidak mengomentari di medsos. Jari-jarinya stay calm dulu gitu ya. Calling down. Nggak usah kemana-mana dulu. Ya. Karena kalau mau komenin artis-artis aja. Ya boleh itu. Jadi mau komen di luar dari masalah yang terkait masalah pemilu. Selain itu boleh ya, silahkan. Tapi tetap juga harus menjaga komentarnya tetap positif begitu Pak ya. Oke, nah ini kan tadi Pak Is itu berada di divisi P2H. HP2H. Hukum ya, terkait hukum atau pencegahan itu tadi. Nah, Bapak ini gimana sih caranya untuk bersinambung lah ceritanya, bersinambung, bekerja sama nih dengan divisi-divisi yang lain. Nah itu gimana tuh supaya mencapai tujuannya kan pasti walaupun ada 3 divisi yang berbeda, pasti tujuannya tetap mencapai pemilu atau pilkada yang efektif, begitu yang damai, tidak ada kecurangan, begitu kan tujuannya tetap sama gitu. Nah tapi gimana nih bersinerginya nih? Memang divisi 3 divisi ini kan saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.
Jadi divisi yang khusus penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang tadi P3S itu nanti di ujung ketika nanti ada temuan dari kami HP2H. Misalnya ada selama pengawasan kita ditemukan ada dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Nah, jadi analisa hukum, terus kajian kita muat di dalam satu laporan. Nah, kita rapat dalam pleno, kami bertiga memutuskan ini kita teruskan ke tingkat lebih jauh, berarti kita rekomendasiin ke Bawaslu Kota. Nah, itu peranan divisi 3 divisi ini sangat erat hubungannya. Nah, di berkaitan ya. SDMO ini hubungannya gimana? SDMO divisi yang satu tadi. Artinya masalah administrasi. Nah, kami bertugas ke lapangan itu dibekali. Pertama kan karena kita ini bertugas kan betul-betul menjalankan tugas negara kan. Surat tugas dibekali. Artinya kita bertugas betul-betul memang dalam rangka untuk kita sebagai pengawas bertugas melaksanakan sesuai dengan perintah tugas. Jadi ketika nanti misalnya ada dipertanyakan kamu dari mana? Oh ya kami dari Panwascom Sungai Pinang. Identitas kita ada, surat tugas kita pun ada. Ketika melakukan apapun bentuk hal nanti di lapangan, identitas kan penting. Betul. Bukan ilegal gitu. Iya, jadinya. Jadi status kita ini asli, ya? Bukan status palsu. Betul, gitu. Status palsu. Judul lagu dong. Bukan status palsu, apalagi alamat palsu ya. Gitu. Jangan sampai lah status palsu, apalagi cinta palsu. Aduh, berat. Makin berat nih ya, cinta palsu gitu. Jadi itu. Kenapa? Cinta palsu enggak boleh. Enggak sih. Iya. Identitas kan penting kan. Betul. Apalagi bertugas karena kita ini statusnya pengawas di lapangan, berhubungan, berinteraksi dengan macam ragam orang. Paling mereka kan tim paslon, pasangan calon ini kampanye itu kan biasanya di tempat-tempat terbuka. Nah, banyaknya ada di sana aparat keamanan juga tergabung, masyarakat dari seluruh kalangan juga ada. Khususnya mereka juga di tim pasangan calon. Artinya ketika kita bertugas pun juga melengkapi identitas kita, surat-surat kita. Karena nanti ketika kita di lapangan bertugas kan seluruh apa yang mereka lakukan dari awal sampai akhir itu kami potret, dokumentasikan dan dimuat di dalam satu laporan. Oke. Ya. Oh, jadi dari ketiga divisi bikin laporannya tetap jadi satu aja begitu Pak ya? Jadi administrasinya berjalan, ketika melakukan pengawasan di lapangan sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Identitas kita bertugas. Nanti kan di teman di P3S juga akan urun rumpuk kita di dalam rapat pleno kalau misalnya ada dugaan mengarah indikasi pelanggaran. Nah, kalau pontos tidak ada normal-normal aja dalam kegiatan kampanye pasangan calon siapapun, ya udah, istilahnya laporan tetap berjalan, ya normal apa adanya. Oke. Artinya bukan berarti kita dalam bertugas pengawasan mencari kesalahan pasangan calon, tidak. Enggak ya. Hanya memastikan bahwa mereka ini dalam melaksanakan kegiatan sesuai. Karena sesuai yang pertama sesuainya nih ya, sesuai yang pertama mereka melakukan kegiatan sudah melakukan upaya ataupun sudah ada izin dari pihak yang berwenang. Karena kan kewajiban mereka sebelum melakukan kegiatan itu menyampaikan surat pemberitahuan pertama ke kepolisian. Oke. Ya, kalau calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ke Polda. Nah, tingkatannya. Kalau yang calon wali kota dan wakil wali kotanya ke Polres. Nah, surat pemberitahuan yang disampaikan oleh pasangan calon ketika ingin melaksanakan kegiatan kampanye itu dikirimkan ke Polda, kalau untuk yang calon gubernur, pun juga harus ditembuskan ke Bawaslu dan KPU. Itu syarat utama mereka sebelum melakukan. Nanti ketika sudah masuk surat pemberitahuan ke Polda atau Polres, ada diterbitkan nanti STTP-nya. Jadi itu betul-betul sudah diproses dan ada izin untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Penting sekali itu, karena kalau tidak ada surat pemberitahuan yang mereka tembuskan ke KPU dan Bawaslu, kami Bawaslu akan berkoordinasi nanti ke kepolisian bahwa mereka ini tidak melakukan pemberitahuan itu tadi ya. Mengajukan surat pemberitahuan ke Polda. Nah, kita coba konfirmasi ke rekan-rekan di kepolisian, apakah sudah mereka lakukan itu? Kalau tidak ada, aparat keamanan lewat kita rekomendasikan berhak untuk membubarkan kegiatan itu. Oh, oke. Ya. Walaupun
kesalahannya ibaratnya cuma tidak memberitahu begitu ya. Karena itu syarat awal sebelum melakukan kegiatan. Tapi yakin karena mereka juga kan punya tim-tim yang banyak kan, ada mungkin yang bagian legalnya, bagian yang menangani terkait pasal peraturan untuk tahapan kampanye, mereka pasti akan menganalisa. Kalaupun kita nanti temukan, ya kita juga memberikan penjelasan. Dan mereka juga kita beri, di Bawaslu Kota, apalagi Bawaslu Provinsi sudah memberikan himbauan-himbauan terkait untuk kegiatan pelaksanakan harus didahului seperti apa. Regulasinya begitu ya. Soalnya juga mereka paham. Cuma antisipasinya di lapangan kalau terjadi gitu prosesnya ada. Tapi pernah ada nggak sih Pak kejadian seperti itu? Untuk di Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan terakhir pengawasan kami lakukan tanggal 22 Oktober. Ya, belum ada kita temukan yang paslon melakukan kegiatan kampanye tanpa ada surat pemberitahuan ataupun izinnya. Berarti memang lengkap aja lengkap begitu mereka. ya. Artinya udah silahkan lanjutkan. Oke. Nah nih kita ngomongin out of topic nih Pak. Oke. Saya mau tahu nih. Kenapa Bapak tertarik untuk menjadi anggota Panwascam? Gitu. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, kenapa dulu nih Bapak mau jadi anggota Panwascam? Boleh ada iklan lewat dulu nggak? Memang kalau untuk mengabdi ke bangsa dan negara ini kan bisa dari lini ataupun bidang apa saja ya. Betul. Nah, kebetulan interest saya secara pribadi untuk di dunia politik atau dunia kepemilian tuh ada cukup interest ke sana. Berawal tuh dari tahun 2017 ke 2018 itu di pengalaman pertama ya, menjadi penyelenggara pemilu sebelum di Panwascam. 2017, 2018 kalau masih ingat kita pemilihan gubernur Kaltim 2018. Nah, yang terpilih pada saat itu masanya Awang Paruk ya. Nah itu waktu itu saya menjabat di PPK di KPU. Nah, KPU di tingkat kecamatan PPK namanya. Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pinang. Sungai Pinang juga. Karena domisili KTP kan Sungai Pinang. Belum ada rencana pindah kecamatan lain. Nah, jadi pada saat itu masuk ke PPK. Ya, ada awalnya tuh pengen tahu aja dunia kepemilian seperti apa. Dunia kepemilian itu seperti apa? Ya kalau pengen tahu itu ya paling tidak kan antara dua nih, masuk ke dunia politik ataupun jadi penyelenggara pemilu. Nah, saya ambil posisi jadi sebagai penyelenggara. PPK itu penyelenggara pemilu, Panwascam juga penyelenggara, tapi beda topoksi, beda kamar. Kalau PPK tingkat kecamatan yang di bawahnya KPU itu kan teknis penyelenggara yang betul-betul teknis. Nah, kalau kita kecamatan yang Panwascam ini kan yang di penyelenggara tapi beda topoksi di pengawasannya. Nah, itu. Awalnya begitu aja, pengen tahu. Karena kan selama ini kita menggunakan hak suara aja. Lihat ini, lihat itu. Oh, orang kita datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Apa sih sebenarnya ini kan? Kepemiluan ini kan. Awalnya karena di balik layarnya seperti apa begitu Pak ya? Rasa ingin tahu aja awalnya itu. Oh, ternyata begini. Ya lambat laun ya coba lebih mendalami tentang ya awalnya kita nggak ngerti kan masalah peraturannya. Ya selain itu ya motivasinya ya minimal lah ada sedikit kontribusinya lah untuk masalah demokrasi ini, kita bagian dari bisa untuk kontribusi bahwa demokrasi ini masih baik-baik aja. Ketika kita memang di penyelenggara pemilu ini betul-betul integritasnya dijaga. Artinya komitmen diri, profesionalnya juga harus oke gitu kan.
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Karena memang amanat undang-undang itu kan. Apa namanya, pemilu ini jurdil kan, jujur, adil, luber kan. Langsung, bebas, rahasia. Kan itu. Jadi penyelenggara yang utama ketika ingin menciptakan pemilihan yang bermartabat, itu ya penyelenggaranya yang harus mulai. Integritasnya kan, ya terus profesionalisme kerjanya juga harus kan. Oke, kalau sekarang kan berarti Bapak berada di balik layar begitu ya ceritanya nih sebagai penyelenggara pemilu, berarti tidak menutup kemungkinan siapa tahu ke depannya bisa menjadi pelaku pemilu juga dong. Ya, who knows. Caleg, who knows gitu ya. Mulai dari mana nih kira-kira Pak? Tapi nyalek dulu kah atau atau langsung kenapa? Ada pil Sungai Pinang begitu kan? Paling tidak kan sudah paham ya. Nah, politik itu seperti apa, penyelenggaraan pemilunya seperti apa, penyelenggaraan pemilihan itu seperti apa. Artinya kalaupun toh nanti siapa aja yang masuk ke dunia politik praktisnya, kan sudah paham nih peraturan-peraturan perundang-undangannya dan terkait halannya. Jadi menjalankan pun enak karena cara mainnya, aturan mainnya, sistem mekanisme sudah paham. Toh kalaupun nanti kedepannya masuk dalam dunia politik praktis pun sudah tidak gagap lagi. Ya, sudah tahu alurnya seperti apa. Begitu. Oh berarti tidak menutup kemungkinan ya. Siapa tahu nanti ya kita kan tidak bisa menjustifikasi diri kita tidak mau gitu. Betul. Udah siapa tahu apa yang merubah pikiran begitu kan? Bisa iya, bisa tidak. Iya. Kan? Nih gitu. teman-teman di sini juga siapa tahu nanti 5 tahun ke depan ada muncul fotonya di pinggir jalan ya. Calon calon apa gitu kan? Iya. Balina kan calon apa gitu kan? Calon wali nikah gitu. Wali nikah anak nanti kan? Jadi cucu gitu. Iya, soalnya sudah tua-tua memang mereka nih. Pak Is. Yap. Pernahkah selama pengawasan adakah intimidasi dari salah satu tim ses atau Pak? Pernahkah? Kalau di pemilihan yang sekarang ini, yang masa kampanye ini sementara belum ada. Tapi ada pada saat kemarin waktu pemilihan presiden dan legislatif itu, yang sedikit ada mungkin argumentasi cukup keras ya. Ketika waktu itu penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang ya, ataupun pada masa masih berjalan masa kampanye, tapi mereka memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai aturannya, tidak sesuai tempat yang sudah ditentukan atau ditunjuk oleh KPU. Nah, ya memang kan ada ongkos biaya mereka mencetak itu baik baliho, spanduk, banner dan lain-lain. Tapi kan jangan salah gitu bahwa ada peraturan yang mereka mestinya tahu di peraturan KPU itu ada yang mengatur khusus masalah desain terkait alat peraga kampanye itu ukurannya sekian, terus memuat apa aja yang ada di dalam alat peraga itu. Ada ketentuannya begitu, ya, ada ketentuannya, tidak hanya cetak asal cetak gitu kan. Desain asal desain gitu ya, sembarangan. Jadi itu ada beberapa kali gesekan di lapangan. Tapi kan Panwascam dalam hal ini petugas dari Bawaslu kan tidak bekerja sendiri. Dan itu ada juga pihak Satpol PP, terus ada aparat keamanan, pemerintahan. Pak Is pernah ikut. Oh iya. Ya. Pernah ikut penertiban begitu ya? Saya lagi dokumentasi. Nah itu. Ya. Ngumpulin kayu-kayu bekas. Memang ya itu argumentasi juga mereka kan menyampaikan kami sudah cetak sekian banyak ongkos biaya kami keluarkan. Iya betul. Cuma kalau sebelum melakukan proses naik cetak itu ya monggo dilihat dulu aturannya seperti direview apa. Dulu. Ya. Dengan kepala dingin ya ngadepin ya. Ya kami memang tidak punya wewenang untuk membongkar itu. Nah
pihak yang punya wewenang itu kan di aparat Satpol PP-nya, Satpol PP, penertibannya. betul. Cuma pendampingan di kita ketika nanti mereka ada kendala, nah kita coba bantu argumentasikan. Ini loh aturannya. Nah, jadi kalau masa tenang, apalagi masa tenang kan 3 hari masa tenang kan tanggal 27 November 2024 kan pemilihannya hari H. Nah 3 hari sebelum itu masa tenang. Tidak boleh lagi ada aktivitas apapun hubungan dengan baik itu kampanye ataupun pemasangan alat peraga kampanye atau bahan kampanye itu sendiri. Harus bersih sudah Harus Pak bersih ya. karena masa tenang namanya Betul. kan. Ya. Tidak Tidak. gitu. Siapa tahu nggak ketahuan. Nah itu coba-coba kan. Iya lagi. Kalau ketahuan ya pasrah. Pindah tempat lain lagi. Pindah lagi begitu. Nah, untuk sementara nih Pak yang sudah Bapak jalankan nih di Sungai Pinang ya, Panwascam Sungai Pinang ini program-programnya yang sudah dilakukan itu apa aja nih? Ya, nah ini kaitannya dengan divisi yang saya emban ya, yang saya empu untuk HP2H ini. Alhamdulillah kemarin ada beberapa kali kegiatan kita melakukan pelatihan pengawasan yang waktu itu sempat kita sentuh untuk pemilih pemula. Oke. Ya, sebelum kita melakukan pelatihan tuh kami khususnya saya sama rekan staf melakukan ya semacam audiensi dulu ke beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Ya sosialisasi awal lah bahwa kita menyampaikan pemilih pemula ini cukup besar ternyata jumlah pemilihnya. Dan mereka ini namanya pemula kan masih mungkin nanti 27 November itu baru akan mulai menggunakan hak suaranya. Jadi belum tahu persis apa sih masalah pemilu. Nah, coba kita di sana bantu kasihkan pemahaman basic lah pada teman-teman pemilih pemula. Nah, konkretnya kami lakukan sempat di beberapa hotel lakukan kegiatan pelatihan pengawasan untuk pemilih pemula, terus ada juga pelatihan pengawasan untuk teman-teman organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan. Nah, alhamdulillah tercover lah beberapa elemen masyarakat, khususnya yang kami arahkan kepada pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Ada sudah beberapa kegiatan itu kita laksanakan, dan TVRI juga alhamdulillah ikut meliput kegiatan gitu ya. Pelaksanaan kegiatan kita di beberapa kegiatan hotel, baik itu indoor ataupun outdoor. Jadi cukup signifikan pengaruhnya ke teman-teman mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan teman-teman pemilih pemula yang notabene mereka masih di bangku SMA yang rata-rata di kelas 12. Nah, sudah dapat KTP ya, udah bisa memilih. Sudah bisa mereka nanti menggunakan hak suaranya. Otomatis kan umur sudah usia 17 tahun. Oke, kalau itu kan Panwascam berhubungan dengan masyarakat. Ya. Nah, begitu. Kalau misalkan Panwascam ini juga membangun hubungan baik nggak kepada tim ses, paslon, atau mungkin bahkan paslonnya sendiri itu gimana tuh Pak? Ya, nah itu bagian dari kita juga melakukan hubungan ke tim paslon ya. Oke. Arahnya apa kita lakukan hubungan ke mereka itu? Ya itu tadi yang pertama kita melakukan sosialisasi terkait regulasi, peraturan yang berkenaan dengan masalah tahapan-tahapan yang berjalan untuk selama penyelenggaraan pemilu. Yang kayak gini kan kampanye nih, kampanye peraturan yang ada di KPU kan peraturan KPU nomor 13 tahun 2004. Nah itu mereka juga harus pahami terkait masalah kampanye itu. Artinya dari yang tadi mereka harus mengajukan surat pemberitahuan sampai dengan pelaksanaan kampanye jangan ada masalah. Kalau mereka taat dengan aturan yang sudah diatur, insya Allah berjalan baik juga untuk kemaslahatan mereka. Terus nanti masuk ke substansi acara kampanye, materinya yang disampaikan kan jangan ada arahnya berbau sara tadi kan. Betul. Ya hoax sampai dengan mencederai lawan politik musuhnya dengan istilahnya menjelek-jelekan, black campaign dan negatif campaign itu. Ya itu kita bagian ada upaya untuk melakukan pencegahan ke rekan-rekan tim paslon itu. Nah, itu kaitan erat dengan masalah itu, imbauan, sosialisasi. Ya ayo kita ciptakan Samarinda dalam hal ini menyongsong pemilu itu yang nanti akan menghasilkan pemimpin betul-betul
yang dipilih berdasarkan dengan hati nurani masyarakat. Oke. Nah, berarti memang Panwascam ini dan pengawas pemilu yang lainnya juga nih Pak ya, memang harus berkesinambungan dengan masyarakat dan juga para paslon gitu ya. Dan juga dengan pemerintah ya, dengan istilahnya pemerintahan dalam hal ini kalau kita kecamatan kan kecamatan ya, dan kelurahan. Karena ini tidak bisa dipisahkan, kita di Panwascam tuh stakeholder-nya kan pemerintah, TNI, Polri, dan penyelenggara dari pihak KPU. Nah, stakeholder kita. Jadi setiap kita kumpul acara pasti nih terlibat ini semua. Kampanye ini kan juga erat hubungannya dengan masalah keamanan. TNI, Polri pasti akan juga di sana terlibat masalah keamanan baik pra dan pasca ataupun di dalam kegiatan kampanye itu. Dan mereka juga ada terlibat persis di sana pihak TNI Polri. Setiap kampanye pasti turun. Pasti turun. Mengawal ceritanya ya. Tupoksi mereka kan keamanan. Ya supaya kondusif ya semua pihak menjalin erat kerjasamanya, hubungan yang pelaksanaan kami dari pengawas, terus pihak keamanan TNI Polri, pemerintah kecamatan juga selalu aktif gitu kan, untuk berperan aktif di dalam pemilihan. Jadi kesimpulannya bahwa pemilihan kepala daerah ini tidak hanya tugas oleh penyelenggara pemilu saja, baik itu KPU atau Bawaslu, tapi seluruh elemen anak bangsa nih terlibat, kontribusi tupoksinya masing-masing. Ya masyarakat gimana keterlibatannya? Ya pertama ya dia harus berpartisipasi aktif. Yang paling mudah itulah istilahnya menyalurkan hak suaranya. Nanti hadir di TPS pada tanggal 27 November. Jangan sampai golput. Betul. Ya, karena kan acara 5 tahunan, hajatan kita 5 tahun sekali nih kan. Ya, gunakanlah hak suaranya nanti pada tanggal 27 November. Karena itu partisipasi yang paling mudah lah. Nah, di samping juga nanti kan di lingkup keluarga dia, ayo gunakan hak suaranya dengan cerdas. Pelajari para pasangan calon ini kan track record-nya seperti apa, program, visi misi seperti apa. Dalami, kaji, dan bacalah track record mereka itu. Jangan sampai ya istilah kita yang sekarang kan membeli kucing dalam karung. Ya, mudah kok, tinggal kita searching kan di internet mungkin kita dapatin itu kan. Ya, terus sekarang digitalisasi kan, semua pasangan calon pasti ada profilnya. Tapi pernah nggak sih Pak terdapat kendala ketika Pak Is menjalankan tugas sebagai Panwascam nih? Seperti apa aja biasa kendala yang terjadi di lapangan nih Pak? Kendala yang Kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Enggak sih, kalau Pak Is kehabisan bensin nggak mungkin sih kayaknya. Iya, tapi kalau kehabisan bensin Pak Is nggak mungkin sih kayaknya ya Pak ya. Banyak bensinnya full tank terus soalnya. Kendalanya apa ya? Terkait masyarakat mungkin apa nih? Atau mungkin ada yang susah diatur mungkin. Masyarakat susah diatur. Ibu-ibu biasanya ya. Atau mungkin yang apatis nih Pak, nggak mau nyoblos misalkan. Saya golput nih, nggak mau. Kami nunggu amplopnya aja. Iya. Atau yang nunggu serangan fajar, ada duitnya nggak? Biasa kan gitu kan? Misalnya begini, masalah itu tangga saya sendiri kan. Siapa yang terpilih saya kayaknya janjinya gitu-gitu aja. Oh, sekarang gitu saya ya. ubah mindset nih. Siapa yang datang ngasih amplop saya pilih. Nah gitu. Jadi kalau ada cintanya aja baru mau ya. Berarti kalau dikasih amplop dan isinya, amplopnya apa isinya ini? Isinya sih. Kalau amplop yang ada isinya ya bohong. Ya kalau nerima amplop dan isinya berapapun nilainya, berarti kan harga kita ya segitu aja. Betul. 200, 300 berarti kan kita punya harganya segitu. Selama 5 tahun nanti misalkan menyuarakan aspirasinya, kemarin kan sudah dibayar tuh 300 nilai kita segitu, nggak usah dong ngasih kritikan apa-apa, kan sudah kemarin dapat awalan ya kan.
Iya. Oke nih, kalau begitu Pak Is luar biasa ya, nggak kerasa ya nih ya. Pertanyaan masih ada tuh. Banyak Gitu. sebenarnya, tapi waktunya yang nggak ada. Pak Is tadi sekitar 10 menit, 7 menitan deh ngomong ya. Enak tuh dan tidak. Iya, apa tuh? Nggak apa-apa. Iya nih, waktunya yang terbatas sepertinya Pak. Oke, closing statement nih kalau begitu dari Pak Is. Himbauan buat para masyarakat untuk tetap menjaga kondisi. Iya. Sampai seribet. Untuk tetap menjaga kondusif nih, biar kondusif terus pilkada kita begitu. Boleh Pak di sebelah sini? Ya, baik. Kami dari Bawaslu Kota Samarinda, dalam arti keluarga besar ya Bawaslu Kota Samarinda, yang menyampaikan kepada seluruh warga Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Sungai Pinang, semoga diberi kesehatan. Amin. Sampai nanti dengan pemilihan tanggal 27 November bisa berperan aktif, berpartisipasi aktif, menggunakan hak konstitusionalnya, menyalurkan suaranya, datang ke TPS pada saat tanggal 27 November. Silahkan memilih siapa saja yang mungkin dianggap layak untuk memilih pemimpin Kota Samarinda atau menjadi pemimpin di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, gubernur ataupun wakil gubernurnya. Yang kami hanya bisa titip pesan, menjadi pemilih cerdas dengan mencari informasi terkait para pasangan calon, baik itu tingkat kota ataupun tingkat provinsi, wali kota, calon wali kota dan calon wakil wali kota, calon gubernur ataupun calon wakil gubernurnya. Track record mereka seperti apa, program serta misi-visinya seperti apa. Pemilihan cerdas, berpartisipasi aktif, jangan yang termakan, kemudian ya lanjutannya jangan termakan isu-isu hoax, ya bijaksana di dalam bermedsos, kemudian ajak seluruh teman, keluarga, rekan, kerabat untuk semua bisa mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini aman, adil, dan kondusif. Ya. Oke, terima kasih Pak Is sudah hadir hari ini di studio Too Much. Oke. Studio penuh manfaat tentunya kita podcast bareng nih ngobrolin tentang Pilkada 2024 ini ya. Dan semoga berjalan dengan lancar, aman semuanya sampai selesai nanti. Dan juga jangan lupa tadi himbauan dari Pak Is ya untuk teman-teman di rumah, masyarakat di rumah tentunya gunakan hak pilih gitu Pak ya. Jangan sampai golput. Karena ini hajatan kita per 5 tahun sekali gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, akhirnya saya Ninda dan juga Pak Is pamit undur diri teman-teman. Thank you yang sudah menyaksikan dari tadi dan jangan lupa saksikan terus podcast Too Much Studio Penuh Manfaat di episode selanjutnya. Bye.